Ini dulu yang jadi spot viralnya di IG ya, di sini nih. Ini bagus banget nih kalau cuacanya cerah. Akhirnya guys, kita sampai di jalanan yang bagus. Oke, kita lihat dulu. Ya, akhirnya kita menemukan jalanan yang bagus ya. Alhamdulillah. Tadi kita sepanjang jalan ya, dari masuk ke jalanan ini di Purbalingga itu jalanannya rusak ya. Ini alhamdulillah setelah melewati setengah jalan, mungkin ini sudah masuk di Banyumas ya, jalanannya sudah bagus nih. Wah, ini kalau kayak gini nih layak ini. Jadi aduh, gimana sih ini pemerintah Purbalingga. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Oke, untuk kalian yang baru menemukan video saya, jangan lupa klik subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya, atau lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk kalian yang penasaran dengan konten kita hari ini, jangan di skip, tonton sampai akhir supaya kalian mengetahui konten kita hari ini itu akan kemana. Oke, terima kasih. Sebelum itu kita opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas V. Jangan lupa apanya? Jangan lupa subscribe-nya. Oke. Pada edisi konten kita hari ini, kita akan melewati jalan terobosan dari Pratin menuju Baturaden. Pada edisi konten kita hari ini, saya bersama Nadif MV beserta ayangnya. Oke, ini konten yang sudah saya rencanakan ya dari sebelumnya, bahwa saya akan melewati atau mencoba membuat konten di jalan terobosan ini ya. Ini terlihat ya jalanannya ini dari awal masuk rusak ya. Ya, ini ada yang habis lagi naik off-road, bahasaku campuran habis lagi. Astagfirullah. Ada yang lagi naik mobil off-road. Oke, untuk jalanannya terpantau jelek untuk di daerah Purbalingga ini. Ya, untuk situasinya ya, kita seperti membelah hutan. Kanan kiri isinya pepohonan tinggi-tinggi. Jadi untuk kalian yang mau lewat sini sendirian, kalau takut nggak usah ya. Ini lumayan agak horor. Oke ya, ini melanjutkan perjalanan ya. Tadi kita habis San Mori, terus pulangnya lewat sini ya, karena ini merupakan salah satu jalan terobosan ke Baturaden Purwokerto ya. Ini habis longsor ini sebelah kanan kita. Terus ini jalanannya juga aduh, seperti sungai Sat. Sangat parah ya. Ini sudah lama sekali aku nggak lewat sini. Dulu lewat sini ketika ada spot yang viral sekali. Apakah spotnya masih sama seperti dulu? Dulu aku lewat sini sekitar tahun 2018, antara 2018 ke atas ya, 2020 sampai kayaknya. Dulu pas lagi waktu masih seneng-senengnya bikin konten ya. Di belakang kita ternyata ada pemotor juga ya. Aku kira cuman berdua doang, tapi ternyata ada yang lewat sini juga tadi.
di belakang kita. Untuk pemandangannya bagus ya di sini ya. Cuman yang nggak bagus itu jalanannya. Ini sepertinya ada jalur off-road apa ya, di sebelah kanan itu kelihatan ada habis bekas mobil lewat kayaknya tuh. Oh, dari arah berlawanan itu lumayan banyak pengendara yang lewat sini ya. Oh, ini mama sama anaknya, terus itu ada bapak-bapak naik RX-King, asik. Ya semoga aja ya kita sampai Baturaden itu nggak hujan. Ini soalnya cuacanya udah sangat mendung ya. Tadi kita OTW turun dari Pratin itu sekitar 12:30. Ya semoga kita nyampe Baturaden nggak kehujanan. Tadi sebelum jalan saya perlu mengganti baterainya ya, karena baterai yang pertama itu tinggal 30%, jadi takutnya nggak nyampe sampai tujuan. Jadi kita kita ganti baterainya. Alhamdulillah bawa cadangannya, dan cadangannya pun udah kuces ya, jadi baterainya full. Sorry ini teman-teman, suaraku agak serak-serak gimana gitu ya, karena tadi itu aku makan mendoannya itu banyak banget minyaknya ya, jadi sedikit serak ini. Ini judulnya nanti kita tulis membelah hutan jalur Baturaden Purwokerto, pemandangannya indah kayak gitu ya. Kayaknya sepertinya cocok ya guys. Tapi nanti kita sesuaikan aja dulu ya. Kita cari judul yang pas. Ini kayaknya bisa jadi masih ada babinya ini, celengnya, atau mungkin macan itu juga ada kemungkinan ya, tapi nggak tahu juga sih, karena ini sebenarnya masih seperti hutan ya, cuman dibelah karena dibikin jalan kayak gitu kan, pastinya ada kemungkinan itu ya. Untuk jalur yang di Purbalingga sendiri ini jalanannya masih rusak ya. Menurut info yang saya baca itu, kalau jalurnya ini apa, Banyumas itu sudah dibagusin, maksudnya sudah diaspal ulang. Tapi ini kalau yang di Purbalingga ini masih kayak gini. Wah ini kalisat banget, ini kalisat banget, matane cuk, dalane bosok men. Ini namanya off-road nih, kocak nih, cek masih nyala, alhamdulillah. Dalane bosok. Nah kan, coba aja di aspal ulang nih,
aspal ulang, dikasih penerangan jalan, ya kan. Kayaknya ini bakalan jadi salah satu jalan alternatif tercepat ya, karena kalau kita lewat kota ini, aduh jalannya bosok banget nih. Ya kalau misalkan kita lewat kota ya, itu pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama kan. Kalau dari sini misalkan kita mau ke Baturaden itu bakalan lebih cepat, terutama yang dari Pemalang ya. Pemalang kepengen ke Purwokerto ini lewat sini harusnya lebih cepat banget nih daripada kita harus melewati kota. Jalannya lebih memotong, tapi sayangnya ini belum diperbaiki nih dari pemerintah Purbalingganya. Ini dulu yang jadi spot viralnya di IG ya, di sini ini. Ini bagus banget nih kalau cuacanya cerah. Itu sepertinya di depan ada pekerja ya, yang lagi nyantai kayaknya, habis nebang pohon apa ya. Oh iya, iya itu habis nebang pohon itu. Nah ini dulu jadi lokasi viralnya ya, lokasi viralnya di Instagram. Dulu ada influencer Purbalingga yang foto di sini. Loh, ini yang di belakang kita kok nggak ada ya? Kok mereka berhenti? Waduh, nggak ngamatin ini. Nanti kita cek ya di video mereka berhenti di mana. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan. Kita sudah melewati spot foto yang viral di 2018 ke atas. Ya dari dulu sampai sekarang ini jalanannya masih rusak parah ya di daerah Purbalingga. Ini kapan pemerintah Purbalingga mau memberikan perhatian ke daerah sini, karena ini salah satu jalan alternatif yang memotong waktu lebih banyak ini daripada lewat kota, tapi kenapa nggak dapat perhatian. Terus misalkan kalau ada turis lokal maupun luar negara, mancanegara ya, yang kepengen ke Pratin kan, misal dia turun di Purwokerto nih, terus kepengen ke Pratin kan bisa lewat sini ya. Tapi sayangnya kalau lewat Purwokerto itu kita harus bayar, entah itu 25 atau 30, aku nggak tahu ya. Ih, mereka lagi camping di sini, mantap. Itu ngapain mobil kayak gitu lewat sini ya? Cuk matane. Kita berhenti aja dulu di sini. Ada anjingnya guys. Itu ada anjingnya guys. Itu anjing punya siapa ya? Kok di tengah hutan ada anjing? Ya tadi kita lihat juga ya, ada sekeluarga yang lagi piknik. Ini kita namanya jadi terabas ini. Kondisi jalannya seperti ini, terabas hutan. Nah kan, ketemu lagi jalanan yang kayak gini. Mantap sekali. Kita seperti terabas guys. Wih mantap. User fiction juga dia. Wah, user fiction.
Ya sebenarnya ada beberapa titik yang masih bagus ya, tapi kebanyakan untuk daerah Purbalingga ini jalanannya rusak. Ini motorku terasa nggak nyaman ya. Kalau misalkan kita lewat jalan berpasir atau jalan nggak rata itu serasa geol, serasa nggak seimbang, nggak stabil. Oke, untuk teman-teman yang tahu mungkin apa penyebabnya silahkan komen ya. Apakah dari apanya yang perlu diganti kayak gitu, silahkan komen ya. Karena untuk bosing aremnya itu masih bagus. Kemarin aku juga udah nanyain ke bengkel ya, tapi ketika dipakai di jalan yang gak rata atau jalan yang berpasir ya, pasti kayak gitu. Ini jalurnya lumayan panjang juga ya. Sebenarnya kalau misalkan jalanannya bagus pasti lebih cepat, tapi ini yang membuat lama karena jalanannya itu rusak. Tapi aku penasaran ya, orang yang di belakang kita tadi berhenti di mana ya? Aku nggak ngeh mereka berhenti di mana. Ini jalanannya mulai menyempit di sini. Kurang terawat juga ya sepertinya ya, karena ini di tengah hutan pastinya. Jalan alternatif. Kalau biasanya kan kita lewat di jalan kota kayak gitu kan, mereka itu selalu merawat jalannya dengan baik. Tapi kalau di daerah sini itu ya karena ini jalan alternatif ya pasti dibiarin kayaknya deh. Aku nggak tahu juga sih, soalnya tadi tumbuhannya nyampe ke tengah jalan. Ya mungkin belum ada perawatan ulang, sepertinya dirawat cuman jangkanya itu terlalu lama ya. Trabas guys, Vixen Trabas. Ini aku penasaran, ini orang-orang yang nggak pakai helm itu mereka dari mana ya? Karena dari tadi itu kita lihat ya banyak pengendara yang nggak pakai helm lewat sini kayak gitu kan. Jadi penasaran ini mereka dari mana kayak gitu.
Apakah mereka dari daerah Purbalingga yang ada jalan terobosan lewat sini kayak gitu kan, kita nggak tahu. Penasaran juga sih, karena katanya itu ada jalan terobosan dari Karangjengkol Purbalingga lewat sini juga. Jadi nggak cuman nyampe Baturaden ini, jadi ada juga yang lewat Karangjengkol Purbalingga juga ada. Wih, ini ya, kita sudah sampai di warung yang viral. Warungnya banyak juga ya, mantap nih. Ini satu, terus ada berapa lagi nih? 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 warung ya. Tuh kalau ke sana kayaknya yang ke Karangjengkol. Ini kita mau lewat Purwokerto. Jadi tadi kita habis San Mori, terus habis San Mori kita melakukan perjalanan terabas membelah hutan jalur Purbalingga Purwokerto, jalur Pratin Baturaden. Aduh, parah ini jalanannya, off-road ini. Ini kapan selesainya nih jalan rusaknya? Dari tadi. Ya itu tadi ada sekitar 5-6 warung ya di situ ya. Apakah laku ya? Kita nggak tahu ya. Karena lumayan juga yang jualan tadi itu ada 6 warung. Terus untuk orang-orang yang lewat daerah sini itu sebenarnya kurang ya, tapi mereka pada jualan di situ. Ya sepertinya kalau kita lihat dengan mereka bertahan jualan di situ, pastinya lumayan juga pembelinya ya. Karena kalau misalkan nggak ada pembelinya, pasti mereka nggak akan bertahan di situ. Cuman tadi pas kita lihat lagi sepi.
sungainya mengaliri setiap jalan. Astagfirullah. Wih, akhirnya kita ketemu pengendara lain juga nih di depan. Dari awal kita masuk tadi nggak lihat pengendara di depan kita ya, cuman kita berdua doang. Tapi ini ketemu lagi pengendara di daerah sini. Kayaknya mereka habis ngeres dulu di warung tadi kayaknya sih. Nah, ini jalannya kayak sungai Kalisat, jalannya bosok mencuk cuk. Ini jalan atau emang udah jadi sungai nih? Dari tadi kita perhatiin banyak sekali aliran air yang masuk ke jalan ya, jadinya mungkin jadi penyebab jalan itu rusak. Nah, itu di depan juga ada dua pemotor lagi ya. Wih, ini kita akhirnya mendapatkan teman nih, teman berkendara di sini. Oke, waduh, itu kalau hati-hati bisa masuk ke lubang itu. Just kita pelan-pelan saja, kalau ada kesempatan gas kita salib. Ini jalanannya kita bener-bener terabas ini. Ini kalau misalkan ada orang yang berniat buruk ya di daerah sini, ini gampang banget nih. Ada orang yang lewat terus begal, membahayakan nih. Sepatuku. Akhirnya guys, kita sampai di jalanan yang bagus. Oke, kita lihat dulu. Ya, akhirnya kita menemukan jalanan yang bagus ya. Alhamdulillah. Tadi kita sepanjang jalan ya, dari masuk ke jalanan ini di Purbalingga itu jalanannya rusak ya. Ini alhamdulillah setelah melewati setengah jalan, mungkin ini sudah masuk di Banyumas ya, jalanannya sudah bagus nih. Wah, ini kalau kayak gini nih layak ini. Jadi aduh, gimana sih ini pemerintah Purbalingga, masa Banyumas saja bisa bikin kayak gini, kok Purbalingga enggak? Yo gas. Ini bagus nih jalanannya, kayak gini enak. Keren. Ini kalau misalkan berkendara lewat sini ya oke lah. Sebenarnya kalau misalkan bisa dibikin jalan sehalus ini ya, dari Pratin tadi ke Banyumas ini pasti banyak yang lewat ini. Ikutan foto dong. Potong dong, salah ngomong jadinya tuh. Ikutan foto dong mbak, kayak gitu harusnya kan. Malah jadi belepotan tadi. Waduh, ini ngeri juga ya. Kalau misalkan kita kepleset, aduh, sliding. Wadah, ada yang ngopi di sini ya. Asli ini mah indah banget nih jalannya kayak gini nih.
kalau sudah di jalur ini ya. Tadi kita lihat banyak pengendara ya, nggak terlalu sesepi yang di daerah Purbalingga tadi. Ini jalanannya bagus, cocok, rekomen banget nih kalau setiap jalur wisata dibikin sehalus ini. Nah, ini cafe yang viral ya, cafe Safari Space. Pemandangannya bagus banget di sini, tapi sayangnya cuacanya mendung. Wih, mantap juga, keren cuk, asli. Mantap, cornering mantap. Wih, ini ada juga yang habis foto-foto kayaknya nih. Mantap. Untung kita udah nyalain kamera ya dari awal ya, jadi bisa mengabadikan momen-momen yang indah. Ini sebelah kiri apa ya? Kita salip aja dulu, gas. Ini juga ada yang foto-foto ini. Wih, keren abis cuk jalannya. Layak nih, layak diacungi jempol. Tapi juga sedikit harus berhati-hati ya, takutnya licin nanti malah kita kepleset jatuh repot. Mantap cuk. Jadi seperti dua ini ya, dua ekspresi. Yang satu ekspresi bahagia ketika lewat sini, yang satu ekspresi kesal ya ketika lewat jalan di Purbalingga tadi. Asli ini bagus banget nih pemerintah Banyumas. Meskipun ini jalan di tengah hutan pun mereka rawat dengan baik. Satu kilometer memasuki wilayah berbayar, tadi ada tulisannya. Wih, indah banget sumpah. Ih, buat cornering nih, keren. Tapi kita harus hati-hati ya. Ingat, harus hati-hati, takut terpeleset. Ini sepanjang jalan yang sudah memasuki wilayah Banyumas sudah bagus banget. Hot mixnya halus, kanan kiri dicor, terus dikasih ini apa, dikasih parit juga ya, jadi nggak ada aliran air yang masuk ke jalan, nggak kayak di Purbalingga tadi. Ya, saya meskipun warga Purbalingga tapi sangat mengapresiasi pemerintah Banyumas yang memperhatikan jalan. Meskipun di tengah hutan kayak gini, mereka itu membuat jalan sebagus mungkin ya. Terus tadi kita lihat juga ada cafe yang di tengah hutan itu, Safari Space juga. Itu kalau kita pikir-pikir ya, emang bakalan laku cafe di tengah hutan kayak gitu. Tapi pada faktanya ya sebenarnya dia laku karena infrastruktur yang sebagai pendukungnya itu sangat mendukung sekali. Ya contoh kayak ini jalan ya, jalan juga sangat halus, sangat bagus. Cuman mungkin kurangnya adalah penerangan. Ini aku nggak tahu ya cafe
Safari Space itu tutupnya sampai jam berapa. Karena misalkan kalau sampai malam ya orang yang bekerja di sana pun pasti akan takut lewat sini. Kalau pulangnya malam, takut ada yang mengganggu, baik yang terlihat dan yang nggak terlihat. Astagfirullahaladzim. Spesial banget nih jalannya nih, spesial pakai telur. Ya nanti kita tembusnya akan di astagfirullahaladzim. Nanti kita akan tembusnya di Wana Wisata Baturaden. Wih, cornering mantap, mantap, mantap. Ih, ternyata di sini berbayar ya. Walah iya, berbayar ternyata. Bentar, ini suruh bayar 10.000 ya. Sudah Pak. Pak, ini motornya sudah? Oh, siap. Oh iya, siap. Oke Pak, terima kasih. Ternyata itu dijagain ya, aku nggak tahu ini. Ih, ora, aman-aman. Iya. Oi gue. Ternyata ada trik khususnya sendiri ya. Jadi kita kalau orang yang daerah sini itu tinggal bilang aja mau pulang kayak gitu, jadi nggak ditarik tiket masuk lagi. Karena ternyata itu sekarang di tarik tiket masuk ya. Ini kalau mau ke Pancuran itu ke sana, kita mau lurus aja pulang ya. Jadi aku baru tahu nih, karena dulu di sini nggak berbayar ya. Ternyata sekarang sudah dikasih loket jaga. Ya, namanya juga ya Indonesia. Selama bisa dijadiin cuan ya gas. Tapi kenapa ini jalanannya rusak ya? Tadi malah bagus banget. Kocak. Just banyak mobil off-road juga ya. Kukira tuh masih gratis kayak dulu, ternyata udah berbayar. Untungnya kita warga asli sini. Enggak sih, itu yang di depan. Kalau aku mah orang Purbalingga. Kocak ya, jalan di sini malah rusak. Harusnya ini juga diperbaiki nih.
Oke, kita sudah sampai di pintu masuk Wana Wisata Baturaden. Kita pulang lewat Purwokerto ya, kita turun gas. Armaring di aku langsung balik baik kayaknya. Iya, mbok udan kok. Gampang lah, kapan-kapan. Iya, aman lah. Yuk. Oke. Nah, nanti kita pulang lewat ini ya, jalan terobosan saja. Nah, sekarang kita turun nih. Kita turun dari Baturaden. Ya, ini mobil jeepnya di sini banyak banget nih untuk kalian yang pengen berliburan ke Baturaden menggunakan jeep buat off-road ya. Di sini ini banyak pilihannya. Wih, rame juga ya kalau mingguan ya. Cocok nih, kapan-kapan lah ikut San Mori di daerah sini. Wah, ini sepertinya mogok nih, kasihan banget nih. Di jalanan nanjak mogok pula. Ayla, mobil LCGC. Just ini motorku dipakai cornering kurang enak ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu konten kita hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa selalu saya ingetin untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, mungkin kita cukupkan saja dulu video kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.